Aduh, Lutfi bin Yahya mana yang baru Apa? jadi saya hipnot Lutfi bin Yahya. Hmm. Kayak Gani Gusopet itu ya, anak yang kawinan. Aduh, Lutfi bin Yahya. Hmm. Ya bisa dicegah loh. Nggak bisa dipegang. Lutfi bin Yahya kok di beberapa bisa ambil Lutfi tidak usah dipakai. Urusan ini bukan ambil Lutfi urusannya. Iya. Oh gitu. Kalau ambil Lutfi deh, akan bisa. Ayo kapan ketemu? TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk, Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, tampaknya Lutfi bin Yahya itu sekarang ini boleh dibilang menjadi gelandangan. Kenapa menjadi gelandangan? Karena dia, Lutfi bin Yahya itu sejatinya tidak diterima di Robitoh Alawiyah. Kalau kita browsing pejabat-pejabat yang ada di dalam Robitoh Alawiyah, di mana Robitoh Alawiyah itu saat ini diketuai oleh Taufik Asgab, itu nama Lutfi bin Yahya tidak menjadi apapun. Kayaknya ini karena Lutfi bin Yahya memiliki pandangan sendiri dan memiliki keinginan sendiri. Makanya kita lihat Lutfi bin Yahya itu lebih aktif di Nahdlatul Ulama. Dia menjadi ketua Jatman begitu lama, sedulur TV Al-Waha. 20 tahun dia menguasai Jatman. Namun ketika Jatman itu kemudian diambil oleh saat ini diketuai oleh Mbah Kiai Haji Halwani, Lutfi bin Yahya tidak rela jabatannya dilepas dari NU. Sekarang dia membuat Jatma Aswaja. Nah, sedulur TV Al-Waha, dari sini ketika Lutfi bin Yahya itu dikeluarkan dari Jatman, atau bukan dikeluarkan, turun jabatan lah, setelah digantikan oleh Mbah Halwani, dia justru membuat yang namanya Jatma Aswaja. Artinya Lutfi bin Yahya saat ini sudah keluar dari Nahdlatul Ulama karena dia telah memiliki organisasi sendiri bernama Jatma Aswaja. Nah, ketika dia sudah boleh dibilang dinyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama, ternyata di kalangan mereka sendiri, di kalangan Habib, itu tidak diakui oleh Robitoh Alawiyah yang diketuai oleh Taufik Asgab. Beredar sebuah rekaman pembicaraan yang suaranya ini diduga adalah suara Taufik Asgab bersama seorang penelpon lainnya yang tidak diketahui siapa orangnya yang sebagai lawan bicara. Itu Taufik Asgab menjelaskan bahwa Lutfi bin Yahya itu ternyata berseberangan dengan Robitoh Alawiyah. Ini kalau kita analisa dari rekaman yang beredar, ternyata Taufik Asgab itu, Robitoh Alawiyah itu akan menggelar akan mengganti gelar Habib menjadi Sayyid. Nah, bagaimana rekaman pembicaraan dari obrolan di telepon ini kita akan dengarkan terlebih dahulu, sedulur TV Al-Waha. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan kepada Anda, bagi Anda yang ingin berinfak untuk PPTK Al-Waha dengan cara membeli Basalwa Spiritual Water dan Basalwa Herbal Plus Air Wudhu, ini Anda bisa menghubungi 088214981123. Hasil penjualan produk ini akan dialokasikan untuk pembangunan gedung PPTK Al-Waha. Insya Allah apabila Anda membeli ini bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, baik penyakit medis ataupun penyakit non medis. Insya Allah Anda akan mendapatkan produknya untuk menyembuhkan penyakit Anda, sekaligus biidznillah akan mendapatkan pahala infak yang berfungsi sebagai
mempercepat penyembuhan penyakit Anda sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, dawinu maritukum bisadaqah. Sedulur di Pialwaha, Anda kembali saya ingatkan boleh menghubungi admin di Pialwaha 088221498. Insya Allah penyakit Anda akan segera disembuhkan dan Anda akan segera sehat kembali. Baik, sedulur di Pialwaha, kita dengarkan terlebih dahulu voice note atau obrolan ceramah di HP. Ini dia sedulur di Pialwaha. Halo, ya, Beb. Karena itu enak. Kemudian tahu, itu kan bawa itu yang atas itu. Begitu ya. Enggak, kita mau datang siapa yang atas itu. Ya, Beb. Jadi kita tahu. Nah, kalau asrar itu ada, ya berarti benar. Haji Nur itu benar. Iya. Kalau Nah, ini cerita Haji Nur itu. iya. Kalau asrar itu ada, lah anak itu tahu asrar itu adanya di mana catatannya gitu loh. Iya. Beres semua ada ono Magelang, ada ono Abi Bali, ada ono lagi Solo ya. Aku cerita anak kepingin tuh dari mana sumbernya gitu loh. Iya. Karena itu kan bangil, Beb. Anak rumah itu kan bangil sampai ilmu itu nggak tahu siapa. Yang siapa? Baru nih bangil, orang itu kan bangil. Apa catatannya bangil? Catatan apa sih? Catatan apa? Tak lembar, catatan tak lembar. Mari ngono tulisan sebenarnya apa semuanya. Tapi itu lagi. Kemudian orangnya tidak mau ditemui. Iya. Tulisan itu tidak ada kekuatan kalau itu. Iya, akhirnya garis iya, akhirnya garis besar itu apa begitu? Jangan menganggap saya dulu kalau tidak ada bukti yang kebenarannya. Nah, kalau hanya sekedar dia ngaku-ngaku itu berarti tidak punya bukti. Kalau memang punya bukti pasti Rob itu akan mengeluarkan. Berarti belum sahih. Iya. Kalau dia mau memaksakan pakai asor tanpa bukti berarti palsu sahihnya. Gitu. Iya. Paham tidak Pak? Mana bang? Iya. Kalau memang dia bisa membuktikan kita akan teliti. Kalau benar kita akan sahihkan dengan pasti. Kalau memang tidak berarti kita melakukan belum sahih. Kalau dia memaksakan harus tanpa bukti palsu sahihnya sudah jelas. Gitu. Jadi kalau ada bukti konkret bisa dibikinkan ya, masalah Robito ya. Kalau memang sudah terbukti memang dia punya dasar ya pasti. Karena itu kita tunggu sekarang mana. Catatan itu catatan baru semuanya gitu loh. Nah, catatan baru ini asal usulnya yang nyatet ini dari mana? Anak ingin tahu. Iya. Itu kondisi. Tapi catatan itu kalau diteliti memang betul, walaupun baru tapi benar itu. Nah, benar. Nah benar karena itu tidak benar jalurnya itu dari asro itu tidak tercatat, tidak ada. Itu tidak benar, catatannya tidak benar. Nah, kita masih kasih kesempatan, buktikan kalau ini benar. Nah kalau memang tidak bisa terbukti, saya bisa katakan palsu. Nah kalau dia memaksakan harus itu benar, dia palsu itu lah. Gitu loh. Kayak Habib Lutfi bin Yahya itu dua tak catatan itu. Aduh, Lutfi bin Yahya mana yang kau itu? Apa? Itu tidak hipnot Lutfi bin Yahya. Kayak Gulgani Gusobet itu ya, anak yang kawinan. Lutfi bin Yahya. Udah bisa dicegal. Nggak bisa dipegang. Lutfi bin Yahya kok di beberapa usaha ambil Lutfi tidak usah ditanya. Urusan ini bukan ambil Lutfi urusannya. Iya. Oh gitu. Kalau ambil Lutfi kita akan bisa, ayo kapan ketemu? Boleh kita datangi, itu kita lengkap.
Iya nanti. Contohnya menang ada semua nih, pasal kita. Kalau menang itu ada bukti, itu tuh. Enggak, kita orang ini bukan. Ana mau sama Mas Nur itu mau pergi ke Habib Lutfi. Apa-apa. Iya. Apa-apa. Heeh. Pokoknya kalau memang bisa membuktikan ambil Lutfi, Iya. jangan setia. Iya. Walaupun kita mau belok itu, tidak kayak Abang Asman tadi itu diresmikan ambil Lutfi kan hanya setia. Ayo kapan duduk? Kita menyatakan tidak terbukti lagi. Iya. Sampai sekarang tidak terbukti sampai sekarang. Sekarang masih. Bukan kita katakan masuk, tapi belum bisa diterima. Yang si bahasa Epes itu ke Pasuruan. Iya, sini bahasa Epes yang di Pasuruan apa di mana itu, Bu? Asli itu. Sudah ada salah satu bahasa Epes yang kita aku itu, Bu. Waktu kita Nah, sedulur di bawah itu tadi adalah pembicaraan topik asgab dengan seseorang yang tidak diketahui siapa orangnya. Yang jelas ini adalah pembicaraan dari orang yang sedang membahas, kalau kita analisa pembicaraan itu, bahwa saat ini gelar Habib itu kan sudah tidak laku di masyarakat, kalau boleh dibilang begitu. Meskipun saat ini masih banyak orang yang mengakui bahwa Habib itu sebagai keturunan Nabi, mereka sendiri, para Habib, sudah tidak pede menggunakan gelar Habibnya, sehingga dengan demikian mereka akan berusaha mengganti gelar Habib menjadi Sayyid. Jadi bahasanya kan disayidkan. Kalau dulu kan dihabibkan. Sekarang ini bahasanya disayidkan. Jadi gelar-gelar Habib Taufik, Habib Lutfi itu akan diubah menjadi gelar Sayyid. Jadi Sayyid Taufik Asgab. Kita lihat sudah dari beberapa tahun yang lalu, sejak kemunculannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tesisnya yang menggulingkan gelar Habib itu sebagai zuriat Rasulullah karena ternyata tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi Muhammad, itu mulai ada orang, para Habib sudah tidak pede lagi menggunakan gelar Habib. Bahkan akun dari channel Bahar Smith yang tadinya Habib Bahar juga sudah berubah menjadi Sayyid gitu ya. Orang-orang yang Habib yang mengaku sebagai zuriat Rasulullah itu sudah mulai, ya bukan sudah mulai lagi ya, bahkan sekarang itu sudah nggak pede menggunakan gelar Habib, ngaku-ngaku Habib di hadapan orang. Sekarang itu udah takut, malu sendiri, sehingga akhirnya mau menggunakan gelar Sayyid, di mana ada asumsi bahwa Sayyid itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang asli, sehingga mereka ingin disebut sebagai keturunan Nabi, benar-benar ingin disebut sebagai keturunan Nabi yang asli, makanya menggunakan gelar Sayyid. Lah, dari percakapan telepon ini itu kan ada sebuah analisa yang boleh kita simpulkan seperti itu, bahwa mereka Robito Halawiyah mulai sekarang tidak akan menggunakan gelar Habib, tapi akan menggunakan gelar Sayyid. Namun itu isbatnya ada dua macam, isbat Robito Halawiyah atau isbat Lutfi bin Yahya, menjadi saling berebut. Lutfi bin Yahya juga mengisbat Sayyid sendiri pakai catatan. Nah kemudian topiknya juga kita ketemu kan gitu, itu tadi di teleponnya, kita ketemu di mana, siapa yang paling kuat, kan begitu bahasanya kalau boleh kita simpulkan. Jadi kalau kita bisa menyimpulkan bahwa Lutfi bin Yahya itu berseberangan dengan Robitoh Alawiyah yang menjadi organisasi para Habib Sedulur TV Al-Waha. Ini mungkin arogansi dari Lutfi bin Yahya dan juga arogansi dari Robitoh Alawiyah yang diketuai oleh Taufik Segap Sedulur TV Al-Waha. Kita bisa melihat bahwa mereka para Habib sekarang itu lagi katakanlah berebut pengaruh di kalangan para mukibinnya Sedulur TV Al-Waha. Nah artinya bahwa saat ini kita bisa menyebut Lutfi bin Yahya itu menjadi gelandangan. Di NU sudah tidak diterima karena PBNU sudah mencopot jabatannya sebagai ketua Jatman NU. Dia sudah mengeluarkan diri meskipun belum ada
pernyataan atau belum ada ultimatum dari PBNU bahwa Lutfi bin Yahya telah keluar dari NU, tidak ada keterangan secara resmi, tetapi dengan dia membuat sebuah organisasi Jatma Aswaja, dia sudah dinyatakan keluar dari NU, karena Jatma Aswaja itu bukan NU, Sedulur TV Al-Wahhab. Sementara ketika di Robitoh Alawiyah, ketuanya sendiri Taufik Assegaf sudah bilang seperti itu. Aduh, Lutfi lagi, Lutfi bin Yahya lagi, kan begitu. Artinya Lutfi bin Yahya di Robitoh Alawiyah juga tidak diterima. Sementara di NU dia sudah membuat organisasi sendiri, kan sudah keluar. Gelandangan dong jadinya. Di NU juga dia nggak berani masuk, tidak seperti dulu lagi merapat terus di NU bilang kebangsaan, tapi nyatanya dia merampok Badan Otonom NU. Di Robitoh Alawiyah dia juga tidak diterima. Jadi ada sebuah pertentangan di dalam tubuh Habib ini. Nah, ini menjadi satu perenungan bagi kita yang masyarakat Indonesia, khususnya warga NU yang dulu selama berpuluh tahun bahkan beratus tahun menganggap mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad, dan kita takdimi, kita ikuti. Ternyata di tengah jalan hari ini kita melihat betapa mereka adalah sebuah kelompok yang memanipulasi zuriyah Rasulullah SAW untuk kepentingan mereka sendiri, dan ini sangat berbahaya, Sedulur TV Al-Wahhab. Karena itu kepada sedulur-sedulurku yang masih saja membela-bela Baklawi sebagai keturunan Nabi Muhammad, marilah kita menyadari, saya tidak bilang taubat lah ya, marilah kita menyadari bahwa selama ini kita telah diperalat, dipecundangi, dan ditipu begitu rupa, sehingga kalau kita tidak berhenti, kalau kita tidak segera melakukan perubahan, pada saatnya nanti anak cucu kita akan kembali terjajah oleh bangsa lain, Sedulur TV Al-Wahhab. Mari sedulur-sedulurku yang belum sadar bahwa kita sedang dimanfaatkan, kita sedang ditindas secara spiritual. Kita disuruh memuja-muja makam dengan cara ziarah, menciumi nisannya, menciumi kijingnya, dan lain sebagainya. Itu adalah ajaran-ajaran yang tidak disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Sedulur TV Al-Wahhab, menurut saya dari obrolan telepon Taufik Assegaf dengan seseorang yang saya tidak mengetahui siapa orangnya, ini jelas menjadi perenungan bagi kita. Apakah selama ini kita mengikuti orang-orang yang benar, orang-orang yang betul-betul sebagai zuriyah Rasulullah, ataukah kita justru mengikuti orang-orang yang akan menyesatkan jalan kita sendiri, Sedulur TV Al-Wahhab? Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.